Shalom, haleluya. Kita bersyukur di kesempatan yang indah malam hari ini. Sekali lagi kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama dengan keluarga kita, bersama dengan seluruh jemaat kita dimanapun kita berada. Nah, sebelum itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melihat kebenaran firman Tuhan malam ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana malam hari ini kami punya kesempatan untuk belajar, merenungkan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Sertai kami, urapi kami, bentuk kami agar kami dapat belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada, ya Bapa di sorga. Yang ada di rumah, yang ada di gereja, yang ada di mana-mana saat ini, berkati mereka, urapi mereka di saat mereka belajar bersama-sama dengan kami merenungkan firman-Mu, ya Tuhan. Haleluya Bapa di surga, haleluya Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat malam hari ini saya senang sekali mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan yang cukup sederhana di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-89. Firman Tuhan berkata kepada kita, untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Nah, di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-92 juga berkata kepada kita, sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku, kata firman Tuhan. Nah, menjadi orang percaya di dalam kehidupan kita harus menghargai firman Tuhan lebih dari segala-galanya di dalam pribadi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita seorang yang suka membaca dalam kehidupan kita? Ada beberapa orang yang berkata di dalam kehidupan mereka, di dalam pribadi mereka, mereka berkata, iya, saya suka membaca buku, apalagi buku-buku tentang komputer dan juga otomotif, ya, di dalam kehidupan mereka. Ada juga yang berkata, saya suka membaca buku-buku sejarah dan para tokohnya, ya, di dalam kehidupannya. Ada juga yang membaca, dia berkata dia suka membaca buku tentang motivasi dan juga personality, ya, di dalam kehidupannya. Ada juga orang yang membaca, katanya saya lebih senang membaca buku kartun, ya, dan dia tetap suka membaca kartun-kartun yang begitu banyak sehingga memiliki banyak koleksi kartun, ya, di dalam kehidupannya. Tapi ada juga orang yang tidak suka membaca buku lainnya karena isinya yang terlalu berat, ya. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia tidak ada hari tanpa membaca, ya. Nah, itu beberapa pandangan-pandangan orang, ya, di dalam kehidupan mereka. Nah, bagaimana dengan kita menjadi orang percaya, ya? Apakah kita membaca buku-buku tersebut, majalah-majalah tersebut, ya, di dalam kehidupan kita? Dan apakah kita memberi waktu kepada pribadi kita untuk membaca firman Tuhan, Alkitab? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, persoalan di sini banyak orang percaya yang kadang-kadang, ya, mereka akan membaca firman Tuhan apabila punya kesempatan,
Ya, kadang-kadang juga mereka akan membaca firman Tuhan ketika mereka berada di gereja atau di tempat mereka bersekutu. Ada juga orang yang mengatakan di dalam kehidupannya, kalau saya membaca firman Tuhan itu akan membuatkan saya lebih cepat untuk tidur. Ya, di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat, ya, di dalam kehidupan kita, apakah firman Tuhan itu salah satu kegemaran kita? Membaca firman Tuhan atau kita hanya membaca begitu-begitu saja. Nah, kita perhatikan di dalam ayat firman Tuhan ini yang dikatakan oleh Raja Daud sendiri. Raja Daud sendiri, dia memiliki kekayaan. Dia adalah seorang raja, tetapi dia lebih senang, lebih suka kepada firman Tuhan. Dia membaca firman Tuhan di dalam kehidupannya. Firman Tuhan berkata, "Aku hendak merenungkan tita-titamu dan mengamat-amati jalan-jalanmu," kata firman Tuhan. "Aku akan bermegah dan ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Betapa aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua," kata firman Tuhan. Kita dapat melihat di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-15, ya. Di situ kita dapat melihat 16 ayat 97 dan ayat yang ke-127. Nah, kita melihat di sini, meskipun sebagai seorang raja yang berkuasa, ya, di dalam kehidupannya, Daud begitu menghormati firman Tuhan. Tidak ada hari tanpa firman Tuhan di dalam kehidupan Daud, di mana Daud sadar bahwa betapa berharganya firman Tuhan di dalam hidupnya. Mengapa Alkitab begitu penting bagi kehidupan orang-orang percaya? Di dalam Alkitab ada isi hati Allah, ya, dan di dalamnya terkandung perintah-perintah dan rencana-rencana dan juga janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Itulah sebabnya Alkitab disebut firman Tuhan, karena Allah yang berbicara, berkarya di dalam firman Tuhan. Alkitab tidak dapat disamakan dengan buku-buku yang lainnya, karena isinya firman Tuhan itu, ya, bukanlah ilham manusia atau tulisan manusia, tetapi merupakan ilham Allah sendiri. Allah sendiri yang turun berbicara kepada kita, orang-orang percaya. Jadi Alkitab adalah firman Tuhan yang penuh kuasa dan memiliki otoritas tertinggi dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Daud berkata firman Tuhan, di mana dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya, kata firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 190. Jadi kita bersyukur karena Tuhan sentiasa mengajar kita, mendidik kita agar kita menghargai firman Allah yang kita baca, yang kita renungkan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur di mana Tuhan sekali lagi mengajar kami
agar kami senantiasa menghargai firman Allah, firman Tuhan yang menjadi dasar pertumbuhan iman percaya. Berkati anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan, dimanapun mereka berada, kami percaya kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang sentiasa menyertai mereka, urapi mereka, sehingga kehidupan anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu ini Tuhan, mereka tetap menghargai firman Tuhan, mereka tetap merasakan firman Tuhan itu ada di dalam kehidupan mereka, karena firman Tuhan ya dan amin di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa, bersyukur di hati. Amin.